Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi yunabi'ul ulumi wal hikam amma ba'd. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rushda fadfa'u ilaihim amwalahum wa la ta'kuluha israfan wa bidara wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fashhidu 'alaihim wa kafa billahi hasiba. Sadaqallahul azim. Segenap puji beserta syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita sanjung sajikan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga dan sahabatnya sekalian. Ulun syekh tuan Bandung, para guru dan bapak-bapak serta ibu-ibu sidang jamaah zuhur di bulan yang mulia ini yang saya muliakan. Alhamdulillah, pada hari ini mari kita sedikit untuk memberikan perhatian kepada sekelompok di antara masyarakat kita yang dibutuhkan perhatian khusus oleh agama dengan sebab karena mereka adalah jauh daripada orang yang telah Allah bebankan untuk memberikan curahan perhatian yang lebih besar agar bisa berkembang dalam kehidupan ini secara normal dan selalu bisa untuk mewarisi menjadi hamba Allah yang taat kepadanya. Siapa mereka itu? Itulah kelompok yatim. Mengapa kelompok yatim itu menjadi perhatian khusus oleh Al-Quran, perhatian khusus oleh Rasul? Karena benteng pembinaan di dalam keluarga untuk menuju anak dari lahir sampai ia mandiri atau punya kemampuan untuk hidup, bisa membilah dan menyibelah antara senang dan tidak senang, bisa mengetahui antara hak dan batil, bisa untuk memilih bahaya dengan tidaknya. Itulah disebut dengan batas fa'in anastum. Dia sudah cerdas, maka sebelum untuk mengantarkan sampai ke situ, peran kita sebagai laki-laki yang merupakan nasab dari seorang anak itu besar sekali. Andai kata laki-laki itu meninggal dunia, maka sedangkan mereka belum dalam usia yang mapan dalam rangka menghadapi antara bahaya tidak bahaya, masih di buku bimbingan dan untuk perlindungan, arahan dan juga bagaimana untuk mengayomnya, inilah disebut dengan kelompok yatim. Para ulama tidak menyebut anak itu yatim dengan meninggal ibunya, tapi harus yang disebut yatim anak yang masih di bawah umur dan mereka orang tua laki-lakinya, ayahnya meninggal. Walaupun ada yang berpendapat ibu bapa, tapi yang paling kuat berpendapat bahwa yang disebut yatim adalah orang
anak-anak yang sudah kehilangan atau meninggal ayahnya. Kalau meninggal ibunya disebut muntui dalam bahasa kita. Nah, ini menunjukkan dasar satu sisi menunjukkan bahwa benteng perlindungan dan merupakan asas adalah laki-laki dalam keluarga. Oleh karena demikian, Allah mengingatkan di dalam surat An-Nisa ayat 6 yang dilanjutkan juga dalam ayat 10, hendaklah kita selalu untuk mengevaluasi dan memberikan ujian dan tantangan kepada anak-anak yatim sampai mereka itu sampai usia nikah. Kalau saat usia nikah ia itu sudah dianggap sangat-sangat cerdas dan dia untuk mendapatkan kemampuan dan kedewasaan dalam mengurus diri dan harta, saat itulah fadfa'u amwalahum. Saat itu perintah Allah, kamu serahkan harta mereka. Kacarong tekalan kaituri peng kaitu putoh yang bahaya hana bahaya peng ke putoh pakai kon kedeh hana ipabe lengam belum sabaya hana le ipabe untuk belum mainan tapi kaitu putoh yang penting toh yang hana saat itu fadfa'u amwalahum, serah terimakan harta mereka yang dulu ditinggalkan oleh ayahnya yang meninggal. Ini yang kedua, wala ta'kuluha israfa, jangan kamu makan harta mereka itu secara berlebihan. Kalau kalian itu orang yang kaya, falyasta'fif, berikan pengabdian dan kemaafan dalam mengurus anak itu, jangan ambil ongkos. In kana ghaniyan, punya kemampuan ekonomi cukup untuk kita makan walaupun belum kita disebut dengan konglomerat, terhadap anak yatim diminta falyasta'fif, berikan kemaafan. Artinya kamu hanya untuk bertoleran saja, tak perlu menghitung ongkos daripada apa yang kita urus diri dia. Tidak ambil ongkos dalam menghidupkan daripada harta dia, tak ambil ongkos daripada mendidiknya, tak mengambil ongkos daripada merawatnya, tak mengambil ongkos daripada menjahit pakaiannya. Kalau kita memang kaya diminta. Tapi wa in kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Kalau kita memang dianggap orang-orang yang fakir, bahkan bukan miskin, fakir, itu lebih rendah daripada miskin. Kalau sangat-sangat itu sangat-sangat butuh. Orang yang fakir itu dalam kajian ahli fikih mengatakan kita punya usaha, kebutuhan satu hari barangkali hanya 1.000, tapi yang diperoleh di bawah 50%. 400 perak kita dapat, padahal butuh kita 1.000. Itu masih dalam kategori fakir. Kalau dapat 60 dari 1.000 yang kita butuhkan 600 dapat, itu bukan fakir lagi, baru miskin. Miskin berarti dari kebutuhan lebih dikit daripada setengah yang harus kita dapatkan. Kalau fakir di bawah 50%. Ya, in kana fakiran. Kalau kamu adalah orang fakir, makanlah dari harta mereka dalam kesusahan, dari kepayahan, dari keberatan mengurusnya dengan ma'ruf. Kemudian berapa sisa hasil usaha yang kita sudah ingin serahkan, iza dafa'tum ilaihim amwalahum. Andai kata sekarang kita ingin serah terima kepada mereka karena sudah gede, sudah pandai, sudah bisa ngurus sendiri, in dafa'tum ilaihim fashhadu, persaksikan kepada orang-orang. Wa kafa billahi hasibah, cukup Allah saja yang menghitung. Ini petunjuk Al-Quran. Pertanyaannya, apakah kita selama ini terhadap harta anak yatim seperti itu kita urus? Apakah
terutama harta yang Allah berikan kepadanya sebagai pengalihan daripada orang tuanya. Kedua, harta yang kita di bulan ini biasanya tumbuh semangat untuk pengabdian yang sangat besar untuk memberikan perhatian kepada anak yatim. Banyak musalla, banyak menasah, banyak kelompok hari ini membentuk panitia untuk kumpul dana dalam rangka sumbangan atau pengasuhan anak yatim. Saya sudah dapat surat 6 surat minta sumbangan untuk anak yatim. Pertanyaannya hari ini, yang panitia mengurus anak yatim kumpul duit ini orang fakir, orang miskin atau di atas keduanya? Kalau yang ngurusnya adalah bukan orang fakir dan bukan miskin, falyastafif. Panitia untuk kumpul harta anak yatim beca ongkos. Beca ongkos. Menyahai pupuk lagi nya lebih gede. Tanya kaya. Falyastafif perintah Allah. Artinya kalau kita kaya jangan ambil ongkos, jangan ambil honor panitia di situ. Katip honor balain. Pun mereka mau meratip kata cah honor pulang baik badan yatim. Hai meratip kadang-kadang kena honor itu kan. Nah, katip adik. Kan amalkan satu. Nah, kemudian mari kita lihat apa yang disebut dengan mengurus harta anak yatim. Kalau kita baca dari beberapa referensi, para ulama menyimpulkan kafilul yatim lahu aw li ghairi wa huwa kahataini fil jannah. Siapa yang mau mengurus harta anak yatim, apakah yatim dirinya, anak derawa tu, kon anak kandung, anak yatim dalam keluarga kita, mungkin anak abang kita, anak adik kita, anak miwa kita, pokoknya dalam keluarga. Mungkin kita posisi sebagai wali, awli ghairi, atau anak yatim yang tidak ada hubungan nasab dengan kita, kahatani fil jannah, kata Rasul. Begini nanti bersamaku dalam syurga. Nah, ini mulia sekali di bulan ini. Namun ingat, apa yang dimaksud dengan kafil? Ulama mendefinisikan kifalah. Kifalatul yatim hiya al-qiyamu bi umurihi wasa'ya fi masalihihi min ta'amihi wa kiswatihi wa tanmiyati malihi in kana lahu mal. Kifalatul yatim yang gepelemah jara Rasul bunuh kahatani fil jannah. Seperti ini dalam syurga Allah adalah melaksanakan, menegakkan segala apa saja urusan untuk bisa anak ini hidup tumbuh secara baik. Itu yang pertama. Kifalatul yatim adalah menjaga, mendidik, menjaga kesehatannya, memberikan agama kepadanya, memberikan ketauhidan kepadanya, dan semuanya dari sisi moral, akhlak, ilmu dan akidah itu kita tegakkan pada dia. Satu. Yang kedua, wasaya fi masalihi, menjaga dan untuk berusaha kemaslahatannya. Apa kemaslahatan fisiknya? Memberi makannya, memberi pakaiannya. Watan miyati malihi, menghidup dan mengembangkan hartanya. Jaga harta yatim, kalau lagi orang jaga manok, orang bangai jaga manok. Orang jaga manok, kita tet mentau. Yang manok hitam kai dia kena pergi mak nak, long kono jaga kauri sa ka manok apa? Get. Betul kat mana baik rumah. Mana ya mana? Jaga hinan. Toto yang itu cetet. Mana hitam je itu baru nyon je. Yang dia itu mutalah. Kol laganya. Yang jaga mana dia geyung mana? Nging mana? Geyung harta yatim kol laganya. Dibanci watan miyati mahli. Menghidupkan, mengembangkan, memproduktifkan harta yatim.
Menyo kebah toko, kiban cara tokonya kerja dan segala macam sampai nahasi. Kan cok tebak-tebak cua. Nyukan kabeh bedah cok tebak cua tu. Itu kebah meng ini 50 mayam dia. Maka diura-ura publa beo. Engkau publa apa cerita tanya. Menyona kerja 50%, katanya engkau publa 50%. Yang cara lagi yang kan mentanmiyah, bukan untuk menumbuh kembangkan harta anak yatim. Nah, maka yang kekun kaifalatul yatim wa tanmiyatu mali in kana lahu mal. Kalau dia punya harta sekecil apapun, tumbuhkan dan kembangkan agar harta itu hidup. Lagi kita kerja bak urang kaya, tamukat dan itanyo tajak kifayah sagai. Hasil pulang toki ke toki. Nyo toki dia dan yatim. Mangat tak kerja ba orang kaya dia laki maaf. Hek tak kerja ba anak yatim hanapa laki maaf. Lagi aturan Allah pegah mesti krek hanjit megese. Menyo ba anak yatim. Karena ngaji hanjit tamu pakat. Ngantor tamu pakat hatan yatim ngan ilmu, ngan hukum, ngan Allah, ngan Rasul. Menyangka orang kaya, nahak orang kaya. Menua jut. Halung cok lebih beok kan jut. Menyobak orang kaya, bak getanya balik, dua sajut. Bak ni yatim, nyo kucak atakah RM5, urangnya kelon jut, hanjut laki. Hanasah laki. Laki jut, galam tu laki kayu, tapi hanasah laki. Karena dia tidak ada taklif, belum ada anak di bawah umur, sama dengan minta sama orang gila, ada orang gila. Apa tahu ambil semuanya enggak apa-apa. Karena yang kata menghantar tongbroh di pajubu mentok. Walim dah tutup tan hotel dengan temati bertutup walimnya kaya. Begini keadaan. Satu. Maka ini yang disebut kifalah. Ada 3 unsur. Al-qiyam, tegakkan dengan segala apa saja urusan seperti urusan anak-anak yang lain agar dia bisa berkembang sehat. Jaga kemaslahatan dia, makanan, minuman, lingkungan, segala macam pendidikan agar dia bisa bertumbuh, bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan dan ia akan menjadi anak yang saleh. Kembang dan hidupkan dari modal harta dia menjadi harta yang bisa menghasilkan dan hasil itu berikan untuk dia. Ongkos kerjanya in kana ghaniyan falyastafif. In kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Syekh Al-Jawazi dalam menafsirkan ayat ini, apa makna falyakul bil ma'ruf? Makna yakul bil ma'ruf arba'at aqwal. Napet boh pendapat ulama yang disebut itu memakan harta anak yatim dalam kategori bil ma'ruf in kana faqiran seperti isyarat ayat 6 tadi. Tiban buat macam. Yang pertama al-akhdhu ala wajhil qardi. Yang pun kamu karak datakan nak tanya urang fakir. Ambil harta dia dengan niat ini adalah hutang. Lain nak cakap engkau hanainan. Yang paling gawat pertama. Ambil punya dia mutang. Begitu ada kemampuan bayar. Nah, udah mau terdekat jakrong terkrek ke anak yatim di rumah hutannya. Ditanya hanai jakrong, cak jakrong yang mutang. Ada apa yang bayar ju? Karena ditanya hanai ngantuk aurat. Kenapa kan? Hanai jok ke orang penjagaan yatim. Kan yatim jok diterkah. Diterkah di orang betul-betul. Maka saat itu ambil. Kalau kita ambil pakai beg anak yatim naija 20 krek. Kepula tai je minta orang pinggang tan kaje ngai lewennya benar tak begilah nam terkah lah ke orang lain lah katanya. Nyamban cara dia katanya. Salah. Menyocok tadi. Maka ada jalan mutang. Tentu saja kita kena mengerjakan sebagai kafil orang yang sedang untuk mengkifalah menanggung. Yang kedua,
al-aqlu biqadir hajat min ghairi israf. Makanlah dari dia karena kita sedang bekerja dalam mengurus harta dia kadar berapa butuh. Baik ingat lepas du gaji turau. Padu persen ke katanya 50 minta hana. Berapa butuh? Lapar, ambil makan sekedar untuk menutup kebutuhan makan. Bajet dekat bekah, cok bacut jak belau bajet, baik yang mahal, ubeh je entong dalam kadar katanya sebagai orang fakir. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga, akhdhu biqadrin iza amila lil yatimi amalan. Ambil pada ongkos kerja saat kita kerja pada harta dia dan itu sekedar bahawa berlaku ongkos misil yang masyarakat yang kehebat datang. Jok ongkos. Gimana ongkosnya dah kerja di kauro. Tiba katanya tauro tadi nazikanuro. Menyotiak pegat pagi agak di kauro pada ongkos. Yang kena nancap. Mereka tupah baru lain pada tiga orang. Bibet tupah bak pi age. Ai bayu dan yatim. Yang standar paling rendah lah masyarakat. Ini cara yang ketiga. Yang dianggap al-aqlu bil ma'ruf. Yang terakhir al-akhdhu indad darurah fa idza aisara qada'a. Ambil saat mudarat sekali kita. Saat ada kelapangan, ada kemudahan, kembalikan. Jok liat. Tapi kan mudah. Ada kemudah, bayarlah. Kembalikan kena. Jok liat, bayarlah. Jok liat, bayarlah. Urangnya hana pat paju. Hana pua paju. Memang hana ber. Jok berhaji. Apa mak. Tinggal kena mudah. Pua berhaji lagi. Ya, ini 4 macam disebut dengan makna ayat tadi. In kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Kalau kita fakir boleh makan secara ma'ruf. Itulah 4 cara yang diizinkan makan secara ma'ruf. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Setelah kita tahu bagaimana makan dengan ma'ruf, sang menyopet buah pendapatnya galai tamau musabah pi model getanya dalam perilaku kehidupan masyarakat getanya. Yang tak praktek sang musabah hanai tamau lamput depannya. Kemakibanlah pendapat lain pujud yang naga perkala ayat. Yang lebih bagus kamu ambil anak yatim makan bersama dengan hartamu. Bukan ambil anak yatim dan harta dia gabung dalam hartamu. Yang hanam tembung lagi kan. Yang le tak pupuk ditanya harta anak yatim gabung dalam harta kitanya. Ya. Padu harta anak yatim home ni. Tak pernah tahu. Pajan tak tupu. Pokoknya panelam. Hati karayuk. Hai kalau nujuk harta minyo nyuk raya nyuk kaji tak berkahwin mendung. Panelam kubaya tikula ji, ke sakit ji, ka kubibu ji, ka ijak tikula dumpuk ke bayar ber dumpuk mandum baklun sakit kau pertama rumah sakit panelam. Nyan ban model administrasi katanya atan yatim. Kiban tak nak petati? Administrasi dengan Allah lebih halus dari administrasi negara tu. Administrasi lagi aja habis hanjil lagi nyan. Nya padu kerja habis mandum laba padu bak tanah je tanah je dah ubena toh harta anak yatim nyan kita nyo ada tanya menyo ada negara tanya malaikat lebih banyak kita tanya malaikat lebih banyak tanya harta anak yatim satu-satunya hanya alih daripada orang tua kepadanya. Maka dalam kebiasaan katanya, bila satu keluarga meninggal laki-laki ayahnya, anak masih ada di bawah umur, itu adalah sangat-sangat pantang untuk membagi harta pusaka. Bahkan hana katanya anak mek mentang ubud. Mengapa jangan kita bagi dulu?
Anak mentang banyak-banyak pun tak bagi. Apa? Bakal nak bagi lam kak kalau kahwin, lain kalau mentuai lakai bagi mana bagi. Lam pajan tak bagi pusaka, abang kena kerja, lain sabar kalau kerja kiban tak bagi. Ya. Pajan tak bagi pusaka, iban kalau kiban tak bagi le. Mumak kalau kahwin lam. Perle yang kau mati lah kau yang berkahwin jijih le baru buat pusaka. Mati ahli waris tak boleh lapis, mana bagi-bagi. Okeylah yang ada yang raya-raya, yang besar-besar. Kalau dia masih ada, bisa untuk minta istihlal, minta halal, minta maaf untuk kita taubat kepada Allah di bulan yang agung ini. Kalau belum meninggal yang punya. Tapi ingat, andai kata A meninggal dunia, punya anak 4, semua laki-laki, milik mereka semuanya. Jangan kita anggap lagi ada ibu dan mamaknya. Ini tiapa jamin berapa tahun bertahan usia 4 orang ini setelah meninggal orang tuanya. Tidak ada yang tahu. Rahasia Allah. Kematian itu adalah yang tahu hanya Allah. Okeylah mereka bersyarikat 4 baik tahu ila rumahnya sama-sama ngajak tawa kena. Tabak baik gadah syara, tabak putus silaturahmi, bahmenan baik tahu. Okey, kalau ini sepakat 4 orang. Semua harta entah berapa itu adalah dalam sifatnya yusya ataupun bergabung atau dengan syirkah mereka peralihan daripada ayahnya. Tapi andai kata salah satu daripada mereka 4 meninggal dunia, ini wajib untuk memperjelas hak sini, hak sini, hak sini dan hak sini. Karena hak sini harus beralih kepada orang lain lagi. Hak yang meninggal bunuhnya wajib geturi. Menyokap meninggal salah sidra daripada pet bunuh. Mengapa? Karena kesepakatan mereka hanya terbatas saat mereka masih hidup. Sedangkan kalau sudah meninggal, ini tidak bisa minta sepakat dengan ahli waris dia. Karena dia bukan pemilik, dia menerima ahli yang pemilik ini. Yang meninggal ini. Lantas bagaimana kalau 4 sudah meninggal beralih kepada cucu-cucu atau anak-anak mereka? Sama siapa mau minta izin? Andai kata ada lebih kurang makan. Agar kita halal semuanya. Tidak ada syubhat. Tidak ada tempat minta izin. Maka ini harus kembali jalan taubatnya seperti apa yang diingatkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Karena katanya taubat daripada harta yang milik orang lain kita makan termasuk daripada ahli waris itu adalah haram dan wajib kembalikan sebagai syarat taubat. Belum persoalan-persoalan yang lain. Okey, kalau ini. Bagaimana kalau yang 4 ini, 2 di antara mereka masih kecil, yatim. Ini yang permasalahan kita hari ini. 2 di antara mereka masih kecil. 2 sudah besar. Bagaimana mengurus yang 2 orang ini? Mereka punya rumah, mereka punya mobil, mereka punya sawah, mereka punya nehun, mereka punya toko. Peninggalan orang tuanya. Saat ini anak yatim yang 2 orang masih kecil ini, apakah dia kaya atau miskin? Kalau 4 mereka, na toko, na rumah, na belang, na nehun, na... Kalau dihitung-hitung, jangankan dikembangkan, kalau dibagi kepada mereka, mungkin sip daripada sip. Apalagi kalau secara itu diputar dan diusahakan, dia ada. Kedua. Tapi dia punya apa hari ini? Dia tidak punya apa-apa. Anak ini, yang pertama, anak yatim itu. Andai kata sampai nisab, yang pertama, anak harta haji wajib dekat. Tahu duit. Yang toh harta haji. Kita tidak bagi. Yang kedua, anak yatim itu haram menerima zakat. Yang 2 orang ini. Tapi dia enggak tahu sekarang apakah dia kaya atau tidak.
Akibat daripada abangnya yang 2 orang ini menguasai, termasuk dari mamaknya atau isteri si mayat, menguasai, jangan bagi. Akibat jangan bagi. Kita secara hakikat 2 anak yatim ini kaya atau miskin? Ya. Saat ini miskin karena nggak nampak harta dia. Andai kata hakikatnya dia kaya, andai kata harta itu milik dia itu adalah bisa dikembangkan dan dia cukup makan, tidak masuk kategori miskin, tidak masuk dalam kategori fakir, maka ia tidak boleh ambil harta yang sifatnya zakat, kafarat dan fidyah. Hansah zakat tajuk kepada anak yatim yang kaya. Karena dalam 8 snif zakat itu gak masuk janda, gak masuk anak yatim, gak masuk peminta-minta. Yang masuk fakir peminta-minta? Belum tentu peminta-minta itu adalah sebagai fakir atau miskin. Kalau tukang bangunan dapat satu hari 150.000 gaji, peminta-minta bisa dapat 250. Menyobit aktif kerjaan. Mulai pukul 8 lagi kita jauhkan tu. Ubin habis gewot. Getemeng. Tepot orang mentemeng 250. Di orang. 10 orang. Wai tai tengah. Di bulan. 7 juta tengah. Hidrana yang kapet, yang esalan pet pada ni. Hanatok tidung kan. Mabu dia kan meminta-minta tak kan melaki-laki ya. Gaji dia kan. Tukang bangunan terletak memplong mulai bunga polima orang. Piyo cara siji, puasa paling-paling tambah siji macam. Tukang bukan kenet. Kalau kenet tak sampai 100, paling mana 100 sekarang. Kenet. 1 bulan? Ya, 101 juta setengah, 2 juta setengah di bulan. Yang dumpu-dumpu nak. Tapi dia tak anggap buat jenah Honda, padahal Honda kredit nak ibu. Ni dia peminta-minta baik tua baik tabi jaga fitrah. Ada kau hati-hati. Peminta-minta belum tentu fakir, belum tentu miskin. Pertama profesinya dia. Ya. Begitu juga anak yatim. Harta dia ada. Hakikatnya dia cukup makan dengan usaha kalau tanmiyah, kalau dikembangkan, dihidupkan hartanya. Maka dia bukan anak miskin. Karena hartanya hasil dari putaran, save untuk makanan, save untuk pakaian, save untuk kesehatan, tumpu save. Setelah diambil ongkos lagi oleh orang yang kerja. Maka dia itu kaya dengan usaha. Usaha yang dikembangkan oleh wali atau oleh orang yang bertanggungjawab dengan hartanya. Sebelum diserahkan kepadanya. Saat itu kita berikan hansah zakat. Beri. Kan tu tak? Han tajuk tayang tu. Wali fikri. Yang 200 bunuh. Ini masalah. Jadi, inilah sebab kadang-kadang kita gerah hati. Menyaik tak lunakkan diri dengan yatim. Saya teringat kepada apa yang pernah ditanyakan kepada Abu Darda radhiyallahu an. Seorang sahabat lain, ya Abu Darda, ausini biwasiatin. Abu Darda, wasiatlah kepadaku satu wasiat, kata dia. Kata Abu Darda, irhamil yatim, sayangi anak yatim. Wa addanahu minka, kemudian dekati dia dan itu jadikan bahagian daripada keluargamu. Wa ta'imhu min ta'amika, beri makan anak itu daripada harta dan makananmu, bukan kamu makan dari makanan dia. Ini sami'tu Rasulullah, kata dia. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepadanya seorang laki-laki, yashku qiswata qulubihi. Ia mengadu kepada Rasulullah, keras sekali hatinya. Mengadu bak Nabi, sidra laki-laki kepegah ada Abu Darda, saya mendengar Rasulullah pernah untuk didatangi seorang laki-laki mengadu padanya, pakal don ketat hati ya Rasul. Kunging urang kasihin han sayang.
Kunging orang yang punakan yang musibah cihana tayang pakan tekem pajan lom kemah kehan kon tayang tu. Ku ingat ke dosa mata tak boleh tem hai tem terbit pada ciduh cukup jai dosa. Tapi hai tem terbit mata dalam tengah malam hancit makin tegar tanya dosa makin raya tu kem tu. Orang lain ingat dosa kita nyukem kadang-kadang. Orang lain klik kita tanya klik padahal orang yang kadang-kadang betul-betul sadar kita enggak tahu bagaimana hati dia. Tapi orang lain klik kita tanya klik mungkin dengan karena ingat di masa lalu ke yang hana gitu untuk taubat. Itu kan syarat an-nadmu dalam taubat. Nah, mengadu Rasulullah, kibaya Rasulullah, kita atilun. Apa jawab Rasulullah SAW? Wa qala Rasulullah, in aradda ayyalina qalbaka, kalau kamu ingin hatimu lunak, cepat ada sentuhan, dan kamu hati ini akan mudah keluar air saat matamu itu adalah mengingat dosa-dosa kesedihan, maka kata Rasul, hendaklah kamu dekati anak yatim. Fa'addana al-yatim. Dekati anak yatim. Sayangi anak yatim. Kemudian wamsah ra'sahu. Mat baulai anak yatim. Dan wa at'imhu min ta'amika. Bang katanya beri makan kan yatim. Baik raja namu udik-udik dan yatim. Bukan pada Tuhan biar yang temu peng 100 juta. Kurang puluh ke pengurus, 10 juta pada anak yatim. Baiknya nyan kan pudim yatim udik-udik turun yatim nanya. Ya. Wa at'imhu. Beri makan kepadanya dari makananmu. Inna zalika yalinu qalbaka. Itulah sebab yang bisa untuk melunakkan hati kita. Wataqad dara ala hajatika, dan akan bisa sampai kepada apa yang kamu inginkan. Kebutuhanmu akan sampai. Jadi rupanya sayangkan yatim je kesebab untuk getanya tercapai hajat. Yang kedua, hatinya akan sangat-sangat lembut. Apa yang harus kita lihat? Oleh kerana demikian, bagaimana yang disebut dengan untuk kita menjadi orang yang sayang kepada anak yatim, seperti apa yang telah kita sebutkan tadi, dengan beberapa cara. Kalau memang kita orang kaya, mari kita untuk menyumbang dan kita berikan tenaga. Orang yang punya duit sudah memberikan uang. Kita yang penitia barangkali mengumpulkan punya tenaga, uang tidak ada, kita berikan tenaga. Jangan ambil itu sebagai sebuah proyek bulan puasa, bentuk-bentuk daripada penitia yatim piatu untuk nacok hinan untuk uang megang atau uang hari raya atau untuk THR. Baiknya minta dosa lagi. Kon minta amal. Orang lain nak belanja, kita nyoh nak belanja nak tenaga, kajet ya. Menyono cok ungkoh cok bapa lain baca tepat. Oh ya, nyo bet tidrolun. Mungkin ada tanya jawab, ada waktu 15 menit lagi lebih kurang. Kami persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin untuk bertanya. Terima kasih. Pada minit 10. Dah berapa tu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku dan jamaah meninggal Pak. Jadi pada mengandunginya, kacau kami dengan ibunya. Kami apa? Kami kandungi, ada kecilmu. Jadi dengan kami yatimnya, yang dibantu. Tak boleh. Yang malam, yang dirawat yatim, mungkin meninggal lagi. Kan yatim. Cuma orang mungkin kan yatimnya. Mati banyak kan hidup kan yatimnya dipakai belanja rumah sih. Yang menanyakan yang kira orang yatim. Ya. Makanya macam terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Satu lagi sekaligus barangkali kalau ada. Ya. Baik, yang pertama, kita dalam keluarga abang kita meninggal dunia. Kemudian kita walinya. Abang kita punya anak masih kecil-kecil, anak yatim. Abang katanya lepeng. Kameng guna, lima guna, lumpun na lagi itu regek pula. Ditanya yang mana? Yang matu kan katanya wali. Sebab nak kesan dia katanya kekuatan wali lebih hebat. Ya, nyo kelun wali, kelun yang matu kan menang, kan katanya adik dia meninggal. Jipu itu pun. Jadi yang penting tengah bengah nak penjajah 5,000 ajak dikulakan. Nyanyi itu pun. Yang secara kekuasaan dunia sudah betul. Lantas, kai mana motor lemah abang? Kameng abang mata draw ke bah, tajuk ke draw ke lampu mekriat datat. Nyanyo lagi nyangkon. Yangnya begitu nyawa mu pisah dengan adik katanya yang meninggal bunuh, saat itulah yang pertama nyawa kembali kepada Allah. Dah, tubuh kembali kepada tanah, harta kembali kepada Allah, Allah yang berikan kepada pemilikan orang lain. Kapan milik orang lain? Harta itu perlu nujahkan leh gemeh jenazah, begitu nyawa mupitah saatnya kan mengalih. Percuma yang harus mengalih ada dua. Hartanya mengalih. Pemantang miliknya orang meninggal tidak ada lagi. Tidak ada milik orang meninggal situ. Orang meninggal tidak punya hak milik. Dah na pernah na teori orang mati na milik. Dan orang meninggal tak butuh kepada pemilikan. Kerana ini kepentingan fisik mandu untuk pindahan tanah. Punya tanahnya kajut anale mutapat dengan nyawang tapu dan tak perlu tanya. Maka orang mati na perlu dia tanya. Nah, saat itu beralih kepada dua hartanya. Yang pertama, beralih kepada apa yang Allah berikan kekuasaan dan apa yang telah dilakukan oleh si mayit saat ia hidup. Apa itu? Yang kekuasaan adalah diberikan hak 1/3 kepada si mayit sebelum mati untuk diberikan hak dia mau kasih kepada siapa, jangan kepada ahli waris dalam bentuk wasiat. Yang kedua, apa yang sudah dia pakai selama dia hidup milik orang lain yang belum dibayar. Yang pakainya bukan pakai siluman tapi pakai resmi utang. Apakah utang itu dengan ada akad, yaitu dengan manusia, ataupun utang yang tidak ada akad karena ketularan tidak dibayar karena dengan Allah. Zakat, kafarat, semuanya itu utang. Itu beralih satu. Sisanya semua begitu berapa dalam hakikatnya kepada mereka. Sisanya semua saat itu beralih kepada masing-masing ahli waris. Inilah makna yang diingatkan Allah dalam surat An-Nisa ayat 11. Yusikumullah fi auladikum lizzakari mithlu haddil unsayain. Kemudian fa in kunna nisa'an fawqa snatai falahunna sulusa ma tarak. In kanat wahidatan falaha nisfu. Wali abawayhi likulli wahidin minhumas sudus in kana lahu walad. Wa illam yakul lahu walad wa warisahu abawahu fali ummihi sulus. In kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Semua itu kapan? Min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Anak laki-laki 2 banding anak perempuan. Anak perempuan tidak ada anak laki-laki kalau 2. Sulusan ni 2/3. Kalau anak perempuan sendiri, dia dapat setengah. Bapa dan ibu dari si mayat. Kalau si mayat ada anak atau keturunan, ia mendapatkan daripada 1/6 masing-masing. Kalau dia punya juga saudara-saudaranya tidak ada anak,
2 atau lebih, mamak dapat 1/6. Kalau tidak ada anak dan segala macam, mamak dapat 1/3. Ayah tidak disebutkan menjadi posisi sebagai asabah. Asabahnya itu adalah isyarat ayat. Semua 1/6, 1/3, 2/3 lidzakari mithlu. Kapan? Mim ba'di wasiyatin yusi biha audain. Setelah selesaikan wasiat dan hutang. Langsung itu pemiliknya. Siapa bilang? Allah, bukan wali. Kembalian pada tadi. Andai kanda kambing itu dihitung-hitung semuanya setelah bayar hutang, ia adalah masih sisa. Kambing itu sudah beralih kepada seluruh ahli waris menurut porsi masing-masing. Untuk mamaknya, isteri si mayat 1/8 daripada yang 1/8 itu sebelum dibagikan dalam bentuk nilai semuanya pada setiap jenis dan afarat itu adalah sesuai menurut persentase masing-masing. Isteri kalau ada anak dapat 1/8. Kalau demikian pada kambing ia punya 1/8. Kemudian pada rumah dia masih ada 1/8. Pada toko 1/8. Pat mantong harta yang kebah oleh sisa bayar hutang 1/8. Hana punya hana ada pemeri le. Kecuali bagi dulu. Dalam nilai. Kalau tidak dibagi dalam nilai, semua pada setiap itu pada rumah 1/8. Nilai rumah, nilainya. Begitu juga dengan anaknya. Yang kecil tadi, yang kecil 2. Yang besar 2 tadi misalnya. Yang kecil dengan yang besar sama. Kecuali kalau yang laki-laki dan perempuan. Lidzakari mislu hadil unsayan. Setelah ambil untuk mamaknya. Kalau enggak ada kakek dan neneknya. Atau mamak dan ibu daripada si mayat. Itu juga demikian. Pada mereka 4. Sedangkan pada anak ini. Sekarang bagi. Setelah tahu nilai. Lantas. Harga kambing berapa yang mau dipotong? Oh, harga kambing misalnya 2 juta. Kambing milik saya, kata si isteri. Tapi kambing jatuh kepada si adik ini. Mau minta izin sama siapa? Mau buat sembelih. Anjir saya tagap. Yang pertama orang pulau secara paksa. Hana tak milik, harta putaka. Ya jauh ke masjid. Ada ke masjid, tak jauh pergi tantang pala. Le orang ini. Perut ke mana? Cok paksa. Bunuh kirim ke draw BO. Cok tiklek tanah pulau aja. Cok 20 juta jauh ke Masjid Muslim. Yang Pak Becun untuk buka puasa masyarakat dan nyopeng atau kena bahdra ke durun cik. Tak pulau dengan pasar. Hana milik dan pulau tidak tu. Menyogalam tahu harta. Pulau hana milik, hana hukum sah dalam jual beli. Tapi jual beli baru sah. Yang pertama milik secara ain. Yang kedua milik secara kekuasaan. Milik wilayah. Milik wilayah wakilah ke katanya dari poi. Lagi katanya ya pulau Honda Gop. Dengku nyumpah Honda Lun, dombi kekuasaan bak drone, lu wakil bak drone untuk nempu pulau siat. Sekitarium antaranya nganyo. Ya. Nyan milik lun, tapi kan milikin lun milik wilayah. Harta pusaka lagi nyan tanpa milik wilayah. Sekarang kambing itu ada enggak milik wilayah abangnya yang besar? Tidak ada. Siapa memberikan wilayah pada dia, anak kecil ini tidak punya hak memberikan izin atau memberikan wakilah. Karena dia belum diberikan taklif hukum oleh agama masih kecil. Yang menang kesimpulan pun. Hanta hanjut. Maka kekun dia orang kun. Betul kan yang kun? Menya memang atanyan kenebah urang mati dalam keluarganya na anak yatim. Tacok kamengnya hana jelah. Hak alun publik ada berhak. Karena bak masing-masing nak hak mandum termasuk hak anak banyak bunuh. Nyan ke pegah pajuh nyan terkenuri dengan hatan yatim. Izin han taputan. Menya kanuri menya behe tu. Ya cok kameng drat langgar po. Baik kameng langgar po urang mati. Mengapa saya katakan demikian? Pernah saya dalam keluarga saya, bukan keluarga inti. Pernah kita uji seperti itu.
Begitu meninggal, lampu uat ada yang belang cukup jai ke kebah jipat demo dumpa amak nyan pukrit dah takkan nuri gede atadro ke dro genan akan menan meno cara jino tak pemuri le mendum hanale taganyan milik kagak pulang dia Allah kagak tanyo mendum ka awak kata jino kata nale nyo tak kata padu yo mendum atawa tanau belang kata limo ikas saboh kamu di mendum ka nyo hanale taganyan kadu hata ro ayo ci mentonton taba-taba limo tapo dah muka uri besok hai kana tanu yak minta kana tanu belau tak kejo dia Allah ada almarhum yah nu nyo kana mati-mati jadi ci puton taba-taba limo tapo keno ngat muka uri kau menailukan uri kero ku mentai rumah nyanu atai kamuri kagak kriet yang kerja kepegahlah dalam bahasa Aceh atau Hadi Majah atai kakaya kakriet atai kamalim kamatiet atai katembon jika mariet jika borawan bunuh hanadu tamak ketanji atadro kedro aku bantah pemerinya dia kata kaki jauh dah Allah mati-mati bawa ciputan-ciputan juga nama ta'ala jauhkan uri kedro juga tiannya yang bad dengan yang berbahagia. Oleh kerana demikian, niti lagi nyan tiga go. Lagi nyan tiga go tiga pegahnya. Urusi tuan Bandung memaki pancara, tapi watanya kapah po dua. Oh je kau menyapa amin pegahnya je. Sampai yang kenyai long kagak preh Pak Seda. Jadi kamu menang preh Pak Seda. Jadi kamu nak insya-Allah ni catat Rabu ke dah selesaikan, dah lanjutkan ya. InsyaAllah menyolong panjang umur dan nasihat. Rabu ke dah lanjutkan. Mu'ah berayut datang. InsyaAllah setiap Rabu masih sebagai ganti malam Rabu. Kita akan kaji hal-hal yang biasa dalam kehidupan kita. Kalau ada pertanyaan nanti akan juga kita coba bandingkan ke mana saja. Ya, nanti kalau dalam bentuk pertanyaan boleh kasih aja sama Pak Nasir, nanti akan kita dan kita lebih utama dulu kita selesaikan soal-soal yang ada. Lebih kurang tuan lekemah karena mengingat di antara kita juga banyak yang pelayan publik sebagai pegawai yang harus untuk melanjutkan kerja dan atas segala perhatian ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.